Hai minasan, konnichiwa. Ya, kita balik lagi ya di video Fuji Global Lingua yang biasanya kita akan membahas hal-hal seputar perjepangan dan bahasa Jepang. Nah, kali ini kita bakal ngebahas hal yang sedikit menarik sih dan juga menyeramkan. Nah, karena Fuji Global Lingua hari ini akan menemani malam Jumat lo. Anjay. Salah channel. Oke. Apa dia? Fuji SD. Skip. Kita Fuji Global Lingua bakal membahas hal-hal yang berhubungan dengan hal mistis nih atau horor, karena kita akan membahas cerita atau beberapa cerita hantu terseram di Jepang yang sudah terjadi sejak dahulu kala. Jadi sebelum mendengarkan atau menonton video ini, pastikan minasan gak nonton sendiri nih, karena aku gak bakal tanggung jawab kalau misalnya setelah ini kalian takut tidur sendiri atau takut ke WC sendiri. Tapi jangan kemana-mana karena sebenarnya cerita ini menarik untuk dibahas. Nah, kita langsung aja ya ke cerita hantu yang pertama. Jadi yang pertama adalah Manekute no Yurei. Jadi maneku dalam bahasa Jepang itu berarti mengundang, Te dalam bahasa Jepang berarti tangan, dan Yurei dalam bahasa Jepang itu adalah hantu. Jadi Manekute no Yurei adalah hantu yang hanya menampakkan satu tangan untuk memanggil atau mengundang. Jadi hantu ini tuh biasanya muncul di larut malam, dan biasanya itu tuh ketika kita keluar dari sebuah ruangan, hantu ini tuh munculnya dengan cara melambaikan tangan di dinding dan kemudian mereka memanggil gitu, kayak gitu di dinding. Terus kayak kalau misalkan kita masuk ke ruangan yang dimana ada Manekute no Yurei ini, di dalam ruangan itu ternyata gak ada siapa-siapa, jadi kosong aja. Jadi ya serem sih, kayak ada yang ngelambai manggil kayak gitu, tapi pas kita nyamperin gak ada siapa-siapa. Dan biasanya mereka memiliki keinginan, cuman mereka hanya bisa menampakkan satu tangan saja. Dan biasanya hantu seperti ini tuh umumnya hanya menginginkan seseorang untuk mengakui kehadiran mereka dan mendoakan mereka di kuil setempat. Jadi meskipun menyeramkan, jenis Yurei seperti ini atau hantu seperti ini tuh sebenarnya nggak membahayakan kalian. Nah, kita langsung yang kedua. Yang kedua adalah Yurei atau hantu dari Aizu Wakamatsu. Jadi ceritanya pada zaman dahulu kala, terdapat pria bernama Iyo yang tinggal bersama istrinya di sebuah kota bernama Aizu Wakamatsu. Namun pada suatu malam itu muncul sesosok hantu wanita misterius yang awalnya tuh dia cuma muncul di taman doang gitu, taman rumahnya doang. Tapi setelah itu dia mulai mengetuk pintu dan meneriakkan nama istri Iyo yang sedang tidur di samping Iyo. Nah, istri Iyo itu pun ketakutan dan dia mulai berteriak, "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?" gitu. Namun hantu wanita misterius ini dia malah nggak ngejawab dan malah makin meneriakkan nama istri Iyo ini. Akhirnya istri Iyo pun dia keluar dan melemparkan sebuah ofuda. Jadi ofuda ini adalah jimat pengusir hantu atau setan yang kemudian dia lempar ke hantu wanita misterius ini, dan kemudian hantu wanita itu pun menghilang seperti asap. Namun malam berikutnya hantu ini tuh muncul lagi, tapi kali ini dia munculnya di dapur. Nah, kemudian dia mulai muncul lagi di taman, dan kemudian dia berjalan di sekeliling rumah. Dan ada pada suatu waktu dia muncul dengan cara memukul lonceng dengan palu kayu. Nah, hal menyeramkan ini pun berlangsung selama 4 hari atau 4 malam. Akhirnya di hari ke-8, istri Iyo pun pergi ke kuil setempat untuk meminta bantuan kepada dewa atau roh Buddha untuk melindungi rumah mereka. Dan ternyata cara ini tuh sebenarnya berhasil dan rumah mereka tidak diganggu dengan hantu wanita misterius ini. Sayangnya hal ini cuma berlangsung selama 1 hari, karena di malam berikutnya hantu ini tuh muncul lagi dan dia langsung muncul di kamar Iyo dan melayang di atas mereka. Bayangin ada hantu melayang di atas kalian. Karena udah gak tahan sama kejadian ini yang berlangsung secara terus-menerus, akhirnya Iyo dan istrinya pun memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka. Nah, sampai sekarang belum ada yang tahu apa sih motif dari hantu atau sosok wanita misterius yang mengunjungi rumah mereka. Bahkan keluarga-keluarga Iyo terdahulu pun belum pernah mengalami hal-hal atau kejadian seperti ini. Dan kita nggak tahu apa sih motif si hantu ini, apa keinginannya, dan kenapa ia muncul di rumah Iyo. Nah, yang ketiga adalah hantu Oyuki. Jadi ceritanya pada tahun 1750 di periode Edo Jepang, seseorang bernama Yoshiaki Maruyama itu terbangun dari tidurnya di malam hari dan ia melihat
ada sosok Oyuki melayang di ujung tempat tidurnya. Nah, si sosok Oyuki ini dia tinggal di situ untuk beberapa saat dan kemudian menghilang. Dan Yoshiaki Maruyama ini melukiskan sosok Oyuki ini sebagai sosok gadis berwajah putih pucat dengan rambut hitam dan mengenakan kimono. Kemudian lukisan hantu Oyuki ini pun menjadi salah satu lukisan hantu yang legendaris dan terkenal di Jepang karena lukisan ini menjadi gambaran bagaimana sosok hantu. Jadi kalau misalkan waktu dulu itu orang membayangkan sosok hantu ini dengan melihat lukisan hantu Oyuki dari Yoshiaki Maruyama ini. Kalau ngebayanginnya sih serem ya, mirip-mirip Bakun yang ada di Indo gitu. Nah, minasan tadi itu adalah beberapa cerita hantu yang terseram dan dikenal di Jepang sejak dahulu kala. Nah, menurut kalian yang mana nih yang paling serem? Kalau menurut aku sendiri sih, 2 pertama itu serem sih, karena yang satu melambai manggil-manggil gitu, tapi nggak ada siapa-siapa. Terus yang kedua, tiba-tiba kamu diteror sama hantu gitu kan. Yang ketiga juga serem sih. Dan menurut minasan, yang mana yang paling serem? Dan setelah ini jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa, dan sebelum tidur kalian juga jangan lupa berdoa supaya ya nggak kejadian apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih, hantunya di Jepang nggak bakalan nyamperin kok jauh-jauh. Oke, jika kalian suka dengan konten video kali ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar apa yang bakal kita bahas di video selanjutnya dan apa pendapat kalian tentang video hari ini. Jangan lupa juga subscribe dan turn on lonceng notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan Fuji Global Lingua upload video baru. Kalau gitu, aku Fadia dari Fuji Global Lingua. Jamatane!